Ricky. Dan Olivia Pilon. Dikatakan putus. Dan sekarang kita lagi ada di Puri Ubud, Bali. Yeay. Dan kali ini kita sudah punya seorang klien baru kita yang berasal dari Bali. Namanya adalah Mila. Ya, Farlos mana? Farlos mana, gengs? Farlos mana? Farlos mana? Kita ketemuan di mana sih? Dan dalam perjalanan kita mau menuju ke sebuah kafe, yang mana di kafe itu nantinya kita akan ketemuan dengan si Mila. Tiba-tiba aja kita dihadang oleh seorang cewek, geng. Farlos, telepon dia, Farlos. Oke, gue lagi berusaha mencari informasi tentang dia nih. Oke, yuk telepon aja. Kenapa nih saya? Kenapa? Kenapa, Neng? Ini klien kita inilah. Bukan. Terus dia siapa? Ini kamu dari mana? Maaf. Oke, dari Bali. Nah, kamu ngapain datengin kita? Saya cuma minta tolong. Minta tolong apa? Minta tolong mau ketemu mantannya katanya. Saya nggak pernah ada kabar sama ini. Dia tiba-tiba ninggalin saya gitu aja. Mungkin kalau untuk hal gini, jadi kita kan udah punya klien juga. Tolong. Oke, lu tanganin dulu aja. Karena gue juga bingung, Komo akhirnya memutuskan lo dengerin dulu deh, gue yang nemuin klien dulu. Yuk, dua kamera ikut sama gue. Kita yang nanganin ini. Oke, yaudah, yuk, dua kamera ikut gue yuk. Akhirnya gue ajak cewek ini duduk, dia adalah Debbie. Siapa nih mantan kamu? Dan saya tuh nggak pernah ada kabar sampai sekarang. Tiba-tiba dia Udah ninggalin berapa aku lama? aja. Aku pacaran sama dia udah hampir 5 tahun, Kak. Hampir 5 tahun. Nah terus ngilangnya kapan? Udah hampir setengah tahunan ini. Dia katanya mau nikah, tapi sampai sekarang nggak ada kabar sama sekali. Saya minta tolong, Kak. Bantuin saya. Dan di situ dia nangis. Ya gue makin bingung lah gitu kan, dia lagi cerita-cerita gitu, gue sempet tanya juga. Tapi emang benar-benar nggak ada ngomong apa-apa ya? Debbie, ya ibu siapa ya? Saya ibunya. Ibunya Debbie. Langsung nangis ngeraung gitu, geng. Makin bingung dong gue gitu. Pas dia lagi meraung-raung gitu, tiba-tiba datang lagi nih satu sosok. Ternyata itu adalah papanya Debbie. Dari situ papanya langsung narik Debbie untuk ngajak dia pulang. Ya. Debbie ya, jangan jadi ya. Nanti kita bantu ya. Maaf ya Mbak ya. Ya, saya udah Ya. Akhirnya di situ setelah Debbie diajak pulang sama mama papanya, gue sama Farlos langsung nyusulin Komo nih. Sesampainya kita di kafe itu, gengs, gue sama Ricardo pun langsung melihat kalau ada Mila di situ. Halo, Komo. Ini produser gue, Ricardo. Oke, ini Mila di sini. Kita pertama minta maaf dulu sama lu karena kita emang dari tadi itu nyariin lu tapi kita nggak nemu dan akhirnya kita udah ketemu. Ya, tapi di sini gue bilang sama lu, kita udah tahu sedikit banyaknya tentang permasalahan lu sama cowok lu, dan lu bilang kan memang karena cowok lu ini sering main ke rumah temen cowoknya. Emang seperti apa sih sebenarnya permasalahannya, kenapa lu Awalnya mencurigai gini, dia? dulu kan dia tuh jarang banget main ke rumah temen cowoknya itu. Oke. Terus dia sering kok curhat ke aku tuh males deh main sama dia suka ngejelek-jelekin gini-gini. Tapi akhir-akhir ini dia tuh sering banget main ke rumahnya. Si Mila benar-benar udah yakin banget untuk melakukan pengintaian ini karena dia udah ragu banget dan mempertanyakan banget terhadap perubahan dari si Dimas ini. Ini lu terakhir berkomunikasi sama dia kapan? Kemarin dia nggak bisa dihubungin. Dari kemarin nggak bisa dihubungi. Terakhir sih nomornya nggak aktif tadi. Lu bisa untuk telepon dia dulu nggak? Olive. Nih Olive, sorry Olive-nya telat tadi. Sorry, halo Olive. Coba lu telepon lagi, coba. Halo, sayang lagi di mana? Apa? Halo, lagi di rumah. Kamu di rumah kamu atau Kamu di rumah kamu kan? Tapi yang gue denger dari background teleponnya Mila ini, Dimas ini kayaknya nggak di rumah deh, karena itu terlalu berisik untuk di rumah.
di rumah ya. Iya, aku di rumah. Aku boleh main ke rumah kamu? Ya, jangan sekarang lah, aku capek banget nih, mau tidur. Besok aja ya. Oh ya udah deh. Oke, enggak, ya udah, gini aja. Ini berarti tadi dia bilang sama lu kalau dia lagi ada di rumah. Iya. Lu yakin nggak kalau dia lagi ada di rumah dia atau enggak? Enggak kayak. Enggak sih, itu suaranya berisik gitu, nggak mungkin di rumah sih. Oke, makanya untuk memastikan apakah si Dimas ini jujur atau enggak sama si Mila, maka kita pun dari tim Kata Kaputus langsung menuju ke rumahnya Dimas. Oke, nah di sini yang bikin gua bingung itu adalah lu kenapa ngecurigain cowok lu ini padahal dia ini cuma main ke rumah temen cowoknya sendiri gitu loh. Ya mungkin yang namanya juga cowok ya alasannya biasa kenapa? aja. Sejak dia main di rumah Ardi itu, dia jadi cuek sama aku, jadi nggak ngubungin aku sama sekali. Jadi close komunikasi lah. Dia jadi cuek sama lu. Iya. Bener-bener, Oke. itu tadi Cuek bilang banget. handphonenya sering mati mau, nggak Oke. pernah nelfon. Maka di sini kita pun langsung menuju ke rumahnya si Dimas. Begitu kita sampai di rumahnya Dimas, Gua pun menyuruh untuk si Mila ini turun dari mobil dan dia pun mencoba untuk mencari tahu apakah Dimas ada di rumahnya atau enggak. Panas monitor. Monitor mo. Oke, ambil aja gambarnya Farlos. pas lagi menghubungi Farlos, kamera udah siap. Tapi Farlos bilang bahwa Oke, Farlos salah penyadap suara mana Farlos? Wah, ma, penyadapnya dibawa gila lo. Gila. Ini berarti kita nggak bisa dengerin apapun dong. Dia lagi ngobrol apapun nanti di depan sana. Itu siapa tuh? Itu nyokapnya Dimas ya? Ini apa kalau emang si Dimas ada ya nggak mungkin si ibu ini ngelarang atau nahan si Mila di Dia luar cuma rumahnya ngobrol di dia depan gitu loh. doang kan ya, pasti langsung disuruh Nah, masuk kan. makanya itu. Nah karena emang kita tidak punya alat penyadap suara, akhirnya kita tidak mendengarkan pembicaraan antara si Mila dengan ibu-ibu itu. Tapi di sini kita melihat si Mila ini pun langsung balik lagi masuk ke dalam mobil kita. Oke, Mila. Nggak, itu tadi yang perempuan tadi siapa? Itu orang tuanya. Dimas. Terus Dimasnya mana? Dari wajahnya si Mila aja gue udah melihat ada rasa kekecewaan di situ, geng. Dia bilang di rumahnya Ardi udah 2 hari nggak pulang. 2 hari nggak pulang di rumah Ardi. Kalau misalnya memang dia nginep, kenapa dia mesti bohong sama Mila? Nah, di sini berarti dia udah ngebohongin lu dan mungkin ini adalah kebohongan yang udah sering dia lakukan atau ini adalah pertama kalinya dia bohong sama lu. Yang pertama kali ketahuan. Oke, yang pertama kalinya yang ketahuan. Oke. Ya udah. Gua pun langsung mengusulkan sama si Mila bagaimana kalau kita langsung ke rumah si Ardi dan melihat apa yang dilakukan oleh si Dimas di rumah Ardi sampai-sampai dia ngebohongin si Mila dan juga sampai-sampai dia sudah cuek sama si Mila. Cari parkiran dulu, Bim. Oke, jangan terlalu dekat. Dan sesampainya kita di rumahnya si Ardi, kita memang melihat adanya Dimas di rumahnya si Ardi. Itu cowoknya lu kan? Itu yang baju hitam? Iya, yang pakai baju hitam. Oke, yang baju merah siapa tuh? Temennya Ardi. Oh, jadi itu Ardi. Berarti Ya berarti emang ya nggak ada cewek lain juga. iya enggak, gitu. berarti Cuman emang kenapa si dia Dimas. mesti bohong Nah, ya? itu dia. Dan di situ kita melakukan penyadapan suara karena kita pengen tahu juga percakapan antara si Dimas sama si Ardi. Siapa tahu dari pembicaraan mereka berdua ini kita bisa mendapatkan bukti tentang kenapa si Dimas ini sampai berubah sama si Mila. Ngomong-ngomong kayaknya nggak pernah kelihatan pacaran sama Tami. Nggak pacaran gimana? Kan kamu sendiri tahu. Aku orangnya agak cuek dan Tami juga udah paham kok dan udah ngerti aku kayak gimana. Tami siapa nih? Tapi siapa? Tapi itu pacarnya Ardi. Pacarnya Lu kenal Ardi. juga sama Tami? Lo kenal? Pernah ketemu sama Tami? Pernah pas double date itu. Gue pas mendengar itu yang terpikir di kepala gue langsung adalah kok Dimas kepo banget ya? Sering nggak lu jalan double date gitu sama si Baru Ardi? sekali aja waktu itu. Baru sekali. Oke. Itu awal-awalnya dia dekat sama Ardi nih. Iya. Lagian kalau aku pacaran sama dia di sini aja udah cukup. Paling kalau mau jalan-jalan seminggu sekali lah. Pacarannya di sini doang. Sini doang sambil makan. Iya cukup kok. Yang penting kan kebersamaannya. Agak kepo nggak sih menurut lo? Iya, ya mungkin kan emang udah dekat gitu jadi ya. Tapi kan mereka juga baru jalan bareng berempat Oke. sekali doang. Karena di sini kita ngeliat tidak ada keanehan dalam apa yang dilakukan oleh si Dimas, maka gue bilang sama si Mila,
Lu coba tanya langsung sama dia dan bilang sama dia kenapa dia sampai bohong sama lu dan kenapa juga dia sampai cuek sama lu. Dia pun turun dari mobil, kita terus mengambil gambarnya dia dan di situ kita mendengarkan si Mila ini bertanya sama si Dimas. Dimas, Iya. kamu ngapain di sini?